MJ Listeners, banjir bandang melanda Manado, Sulawesi Utara sejak 27 Januari 2023. Bencana alam tersebut menyebabkan ratusan rumah terendam air dan berdampak pada ribuan kepala keluarga. Selain itu, banjir bandang di Manado juga mengakibatkan korban jiwa. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan koresponden MJN, ada rekan Amanda Komaling langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi, Amanda. Banjir Manado hingga hari ini seperti apa kondisi terkini di sana? Baik, Mas Abdi. Jadi saat ini air yang tadinya menerjang di sejumlah kecamatan di Kota Manado, Sulawesi Utara, sudah surut sejak sejak hari untuk di beberapa bagian masih ada tergenang di beberapa kelurahan itu masih ada tergenang pada saat hari Sabtu pagi. Namun pada hari Sabtu siang air rata-rata sudah surut dan warga yang terdampak pada akhirnya harus yang berada di lokasi pengungsian satu persatu sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing karena di lokasi pengungsian sendiri mereka memang masih bisa ditampung di lokasi pengungsian tetapi warga sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah dan lingkungan mereka, Abdi. Dan saat ini memang yang data ada pada kami dari BNPB bahwa banjir dan bencana banjir dan tanah longsor di Kota Manado itu terjadi di 9 kecamatan dan 34 kelurahan desa terdampak seperti di Kecamatan Singkil, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Tikala, Tuminting, Sario, Bunaken, dan Kecamatan Paldua, serta Kecamatan Wanea. Namun memang tidak merata di semua kecamatan, itu hanya ada di perbagian kelurahan, itu ada di 34 kelurahan. Sama halnya juga dengan bencana tanah longsor, itu terjadi di 7 kecamatan. Di dalamnya ada 22 kelurahan atau desa terdampak, seperti di Kecamatan Paldua, Kecamatan Tikala, Singkil, Wanea, Bunaken, Mapanget, dan Wenang. Sejauh ini memang korban jiwa untuk banjir itu ada yang tercatat itu ada 5 orang meninggal dunia, 4 diakibatkan karena tertimbun tanah longsor, dan 1 akibat bencana banjir. Sehingga total warga terdampak yang sempat mengungsi pada saat bencana terjadi di hari pertama, di hari Jumat, itu ada data pengungsi ada 1.966. Baik, Abdi. 1966. Meskipun sudah surut banjir saat ini, apakah masih ada warga yang ada di pengungsian? Baik, sampai saat ini memang kami memantau sampai tadi malam, hari Minggu malam, masih ada yang kembali ke tempat pengungsian, meskipun mereka kalau siang hari mereka kembali ke rumah mereka untuk membersihkan rumah dan lingkungan mereka. Pada malam hari mereka kembali ke pengungsian, tetapi tidak seperti di hari pertama kedua, Abdi, karena mereka juga harus mempersiapkan apa yang akan mereka lakukan atau kegiatan mereka pada pagi hari, karena ada juga yang menyampaikan mereka sebenarnya saat-saat ini membutuhkan suplai air bersih karena dalam membersihkan rumah mereka dan lingkungan mereka, mereka membutuhkan air bersih. Selain itu memang seperti yang saya pantau di Kelurahan Mahawu, di lingkungan 3 dan 4 itu memang ada pemadaman listrik, tetapi per hari Minggu siang sudah teraliri listrik sehingga masyarakat sudah bisa menggunakan jet pump untuk membersihkan rumah dan lingkungan mereka. Tetapi tidak semua memiliki mata air atau ada pemboran air di dekat-dekat lingkungan mereka, sehingga mereka memang membutuhkan suplai air bersih selain untuk membersihkan rumah dan lingkungan mereka untuk keperluan MCK. Saya juga kemarin sempat memantau di beberapa lokasi bencana, khususnya yang paling parah di Kelurahan Mahawu dan itu di Kecamatan Singkil. Mereka sudah mulai mengeluh terserang berbagai penyakit, Abdi. Memang di dalam bencana, biasanya di bencana seperti ini, di hari ketiga itu sudah mulai ada korban bencana yang mengeluh sakit
hipertensi dan juga penyakit kulit lainnya. Jadi warga juga sangat berharap ada posko-posko selain memang posko-posko dibuka dapur umum, posko pengungsian ataupun posko-posko bantuan lainnya. Warga berharap, korban bencana ini berharap bisa ada dibuka posko kesehatan karena Sejauh ada ini belum ada beberapa di dari sana yang posko saya kesehatan. pantau memang untuk di Kelurahan Mahau memang saya sudah cek di beberapa kelurahan memang belum terlihat adanya posko kesehatan karena tetapi dari BPPD sendiri mengatakan bahwa mereka memang sudah membuka kesehatan tetapi dipusatkan di kecamatan di salah satu kecamatan yang berada di lokasi terdampak bencana. Namun bagi warga menyampaikan ini terlalu jauh lokasinya, Abdi, karena mereka membutuhkan akses juga perjalanan ke tempat pusat posko kesehatan itu. Sementara beberapa dari mereka sudah terserang penyakit, ada yang memang harus setiap hari minum obat hipertensi, obat mereka sudah di bawah hanyut oleh banjir dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke puskesmas untuk mengambil obat ataupun membeli di tempat-tempat toko obat dikarenakan keterbatasan mereka. Karena mereka juga dalam hal ini masih membutuhkan pakaian kering yang layak pakai karena saya lihat kemarin memang warga baru mulai mencuci pakaian mereka dan cuaca memang kemarin tidak terlalu terik karena kadang-kadang mendung, kembali juga terik sehingga memang pakaian mereka yang mereka pakai itu masih sangat terbatas. Ada beberapa kendala lainnya juga, Abdi, yang saya temui di sana ketika warga akan mengambil makanan siap saji yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu harus menggunakan KTP. Inilah yang membuat mereka merasa keberatan karena beberapa dari mereka rata-rata ya hampir pada umumnya korban bencana yang saya pantau di lingkungan 3 dan lingkungan 4, KTP mereka itu sudah hanyut. Jadi untuk membawa dokumen seperti KTP, pemberlakuan KTP untuk mengambil makanan siap saji bagi mereka itu sangat-sangat memberatkan mereka, menyulitkan mereka. Jadi mereka juga berharap kiranya ada bantuan-bantuan, apakah itu dari bantuan dari pemerintah maupun dari swadaya masyarakat maupun LSM NGO untuk membawa makanan dalam bentuk siap saji. Karena mereka belum berkesempatan untuk memasak per keluarga karena kondisi dapur mereka juga masih dalam keadaan rusak total. Begitu juga dengan peralatan dan alat-alat dapur mereka. Memang saya belum melihat ada dapur lapangan ya, dapur umum di lokasi. Belum ada dapur umum juga di sana ya? Di lokasi lingkungan 3 dan 4 yang saya pantau memang belum ada. Karena di sana itu ada 1000-an warga yang terdampak. Saya memang kemarin dan tadi pagi saya fokus untuk melihat korban yang berada di lingkungan 3 dan lingkungan 4 karena saya mendapatkan informasi bahwa di sana memang agak susah untuk bukan susah, belum tersentuh dengan bantuan. Untuk membuktikan saya mengecek langsung ke lokasi dan memang dari beberapa hal yang saya perhatikan, salah satu bantuan sulit untuk masuk ke lokasi tersebut adalah akses jalan, Abdi. Karena di pinggiran jalan, di ruas badan jalan itu oleh warga sudah dijadikan tempat sampah, penampungan sampah karena bekas-bekas sisa dari banjir, endapan lumpur dan barang-barang mereka yang sudah mereka tidak gunakan karena rusak diterjang banjir dan endapan lumpur juga masih berada di rumah mereka sehingga sampah-sampah itu mereka taruh di pinggir jalan, Abdi. Dan inilah yang sangat menyulitkan akses kendaraan roda 4 untuk masuk ke dalam. Dan kemudian ini kemudian yang menjadi problem bahwa pemerintah kota setempat harus gerak cepat ya mengangkat sampah-sampah yang berada di pinggiran jalan ini ataupun mereka yang terbantu untuk melihat kondisi jalan akses masuk ke lingkungan-lingkungan yang berada di wilayah-wilayah terdampak, Abdi. Inilah yang membuat bantuan
untuk masuk ke dalam itu hanya terhenti di Hmm. lingkungan sebelumnya. Hmm. Yang saya cek itu memang ada jalan untuk akses masuk ke lingkungan 3 dan 4 itu tertutup di lingkungan 2 karena di sana sudah banyak sampah dan juga warga mengeluhkan bantuan tidak bisa masuk karena di lingkungan sebelum mereka itu sudah menutup akses jalan sehingga bantuan itu hanya terhenti sampai di sana. Baik. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab dari kepala-kepala lingkungan atau ketua-ketua lingkungan. Tetapi mereka juga mengeluhkan bahwa setiap kali mengambil bahan bantuan itu sudah habis, Abdi. Nah, jadi warga membutuhkan kalau ada yang tergerak untuk membuat posko secara swadaya, apakah itu dari organisasi ataupun LSM ataupun tidak menutup kemungkinan bagi partai politik yang tergerak untuk melihat masyarakat dalam keadaan Baik. seperti ini untuk bisa membangun posko-posko yang berada dan bisa dengan mudah digapai oleh korban bencana. Baik. Abdi. Amanda Lantas, upaya apa yang sudah dilakukan untuk pemerintah kota di sana untuk mendistribusikan bantuan? Karena tadi akses jalan yang sulit untuk ditembus begitu. Apakah tidak bisa lewat jalur udara, mungkin dibawa lewat helikopter atau bagaimana? Ya, Abdi, memang karena lokasi di sana itu cukup padat ya pemukiman, dan memang untuk langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, saya juga sejak hari pertama di hari Jumat terjadi, saya memang sudah melihat bahwa ada distribusi makanan siap saji. Karena memang jumlah terdampak bencana banjir dan tanah longsor ini cukup besar dan hampir terjadi di semua kecamatan di Kota Manado dengan jumlah pengungsi hampir 2.000 orang yang tersebar dari beberapa kecamatan itu memang dengan segala keterbatasan barangkali ya, karena yang saya lihat juga memang ada posko yang sudah dibangun tetapi di setiap kecamatan dan itu juga dianggap masih belum cukup, Abdi. Belum bisa merata di semua, belum bisa tersentuh di setiap lingkungan korban bencana. Waktu hari Sabtu siang, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memang sudah mengunjungi dan melihat langsung kondisi bencana yang terjadi di Kota Manado, baik itu bencana banjir dan tanah longsor. Dari KBNPB sendiri menyebut bahwa yang dia cek ada di beberapa lokasi memang terdampak cukup parah, dan penyebab banjir untuk kali ini memang sudah berkurangnya daerah-daerah resapan dan juga menyempitnya sungai karena sudah dibangun atau sudah ada permukiman masyarakat di sana, pemukiman rumah-rumah masyarakat yang dibangun di bantaran sungai. Oleh karena itu pemerintah kota dan provinsi diminta untuk juga bisa terus melanjutkan pengerukan sungai-sungai, begitu juga dengan pemanfaatan daerah aliran sungai untuk bisa kembali kepada fungsinya bahwa itu sebagai aliran sungai. Dan ada juga nanti rencana dari pemerintah untuk merelokasi rumah-rumah yang berada di bantaran sungai ini atau pemukiman warga yang berada di lokasi-lokasi rawan bencana terjadinya banjir, luapan air sungai maupun tanah longsor. Memang di tahun 2014 waktu bencana Kota Manado sempat terjadi bencana yang cukup hebat, itu sudah disiapkan juga lokasi permukiman warga yang terdampak. Namun masih banyak yang belum menempati lokasi itu, Abdi. Mereka kembali lagi ke rumah tersebut. Oke. Dan Berarti lokasi yang ini tempat adalah bekas bencana banjir sebelumnya? Betul sekali, Abdi. Karena memang di beberapa titik ini memang sudah menjadi langganan bencana banjir, tetapi ada juga di titik baru seperti di Kecamatan Tuminting, di Kecamatan Bunaken, itu ada salah satu lingkungan, itu lingkungan 5, itu juga menjadi lokasi baru yang tadinya tidak terjadi banjir yang cukup hebat seperti sekarang. Di sana terjadi banjir yang masyarakat di sana tidak menyangka akan terjadi banjir di sana. Nah, apa alasan warga tidak mau direlokasi? Beberapa dari mereka memang, Abdi, menyebut bahwa
tempat relokasi mereka yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu terlalu jauh aksesnya. Kemudian jalan di lingkungan atau di lokasi mereka itu di Desa Pandu itu cukup rusak jalannya dan tidak merasa kurang diperhatikan, dan juga begitu juga dengan kondisi bangunan mereka. Namun memang nanti akan ada ada rencana. Kemarin juga dari KBNPB sendiri sudah menyampaikan memang akan ada lagi dibangun satu titik tempat relokasi. Baik. Selain itu memang Abdi nanti ada juga ada juga teknologi pemindahan TMC, teknologi modifikasi cuaca. Oke. TMC ini sudah diberlakukan pada saat di akhir 2022 dan masuk di 2023. Itu sudah dilakukan di DKI, di Jawa Barat, di Semarang, Jawa Tengah, dan kemarin di Sulawesi Selatan. Letjen TNI Suharyanto memang kemarin menyampaikan nanti itu juga akan dilakukan di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, bila mana informasi dari BMKG menyebut bahwa ada cuaca yang kerapatan hujannya itu cukup tinggi, itu nanti akan dimanfaatkan juga di Kota Manado. Baik, Amanda, Oke. mungkin bisa diinformasikan juga terkait dengan penyebab banjir ini disebabkan karena apa? Apakah karena cuaca ekstrim atau ada hal lain? Ya, baik. Memang pada bencana di hari Jumat, BMKG sudah merilis sekitar jam 5 lewat 20 atau di jam 5:30 dari BMKG di sini memang sudah merilis akan ada potensi akan ada potensi hujan deras yang cukup kuat dan bisa berpotensi hidrometeorologi di wilayah-wilayah yang sudah mereka sampaikan, seperti di wilayah Kota Manado dan sebagian Minahasa, juga sebagian Tomohon dan sebagian Minahasa Utara. Dan warga memang pada saat itu memang sudah diinformasikan, tetapi memang Abdi tidak semua yang memiliki WhatsApp atau bisa mendapatkan informasi tersebut, Abdi. Nah, itu yang disampaikan juga dikeluhkan oleh masyarakat. Apakah ada sistem-sistem atau cara-cara lain misalnya untuk disampaikan sehingga bisa melalui pengeras suara di tempat-tempat ibadah yang bisa mereka jangkau untuk mereka bisa dengar. Dan early warning system inilah mungkin yang disampaikan oleh beberapa warga, barangkali ini bisa untuk dicari jalan keluarnya untuk bisa disampaikan melalui masyarakat pada umumnya. Baik. Tidak lagi melalui handphone karena luapan air sungai, banjir air masuk ke rumah-rumah mereka itu terjadi masih pada saat pagi hari. Ya. Dan itu dimulai jam 3 dini hari juga di beberapa tempat sudah mulai naik. Baik. Inilah yang mungkin bisa jadi PR besar ya bagi pemerintah. Baik, terakhir Amanda, apa yang paling dibutuhkan dari warga yang terdampak banjir di Kota Manado? Sejauh ini yang saya pantau yang mereka butuhkan yang paling urgent memang adalah makanan, Abdi. Makanan siap saji yang mereka bisa makan tanpa harus mereka memasak terlebih dahulu, dan barangkali mungkin ada dapur umum yang bisa menjangkau lebih dekat kepada masyarakat. Selain itu juga yang urgent yang mereka butuhkan adalah tadi yang sudah saya sampaikan, air bersih, Abdi. Untuk kebutuhan mereka MCK dan kebutuhan mereka membersihkan rumah dan lingkungan mereka. Baik. Selain itu memang kebutuhan mendasar lainnya untuk keperluan bayi dan anak-anak seperti popok bayi, begitu juga dengan bubur susu dan susu untuk anak-anak bayi dan balita. Baik, ya kita harapkan perbincangan ini juga dapat didengarkan oleh orang-orang baik yang kemudian nantinya bisa menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih koresponden MJN Amanda Komaling atas informasi dan laporan Anda langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat kembali bertugas.